Hai, perkenalkan, nama saya Sekina Glory Sebayang, NIM 180305061. Saya Reta Kristanata Simarmata, NIM 180305072. Saya Windy Amalia Situmorang, NIM 180305083. Perkenalkan, nama saya Erika Claudia Purba, NIM 180305084. Perkenalkan, nama saya Melinia Friskilia Pasaribu, NIM 180305086. Saya Agnesia Tutomana Tambunan, NIM 180305087. Nama saya Gresiana Rutua Syanitar, NIM 180305090. Pada video ini kami akan membahas tentang proses pengolahan tanaman kakao hingga menjadi produk coklat seperti ini. Coklat merupakan suspensi partikel-partikel seperti pasta kakao, susu bubuk, dan gula yang terdispersi secara kontinu hingga menjadi lemak kakao. Kualitas produk coklat dipengaruhi oleh struktur, teknik proses pengolahan, dan juga komposisi bahan yang digunakan. Menurut jurnal Asriati pada tahun 2020, coklat yang beredar di pasaran dibagi menjadi dua berdasarkan jenis lemak yang digunakan. Yang pertama, coklat converter, dan yang kedua adalah coklat compound. Coklat converter diolah dari kakao masa dan lemak kakao, sedangkan coklat compound diolah dari kakao bubuk dan lemak substitusi seperti lemak nabati dari sawit. Nah, produk yang akan kami bahas pada video ini adalah coklat converter seperti yang terlihat pada layar. Dan kami akan menjelaskan secara rinci tahap demi tahap proses pengolahan tanaman kakao hingga menjadi produk coklat converter. Mulai dari proses pemanenan tanaman kakao, proses pengolahan menjadi produk coklat converter, kelebihan dan keunggulan coklat converter, hingga cara mengatasi kerusakan pada coklat converter itu sendiri. Yuk kita simak sama-sama. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses pengolahan kakao ini, sebaiknya kita mengetahui jenis-jenis kakao. Kakao dengan nama latin Theobroma kakao merupakan tanaman alami dari hutan Amazon. Kakao memiliki banyak varietas, namun ada 3 varietas yang sering dibudidayakan secara komersial. Yang pertama varietas Forastero atau Lindak, yang kedua varietas Criolla, dan yang ketiga adalah varietas Trintario. Varietas yang pertama yaitu Forastero. Forastero ini umumnya termasuk kakao bermutu sedang atau bulk cocoa, atau lebih dikenal dengan ordinary cocoa. Ciri utamanya yang pertama bentuk buah langsing dan menggembung di tengah, kemudian mutunya juga kurang baik dan sedikit pahit. Yang kedua varietas Criollo, ini termasuk jenis yang menghasilkan biji kakao dengan mutu terbaik sebagai kakao mulia, fine flavor cocoa, choice cocoa, dan edel cocoa. Ciri utama dari varietas ini yang pertama, bentuk buah menggembung di pangkal dan mengecil di ujung, serta mutu lebih baik dan rasanya tidak pahit. Yang ketiga adalah varietas Trintario, yaitu merupakan hibrida dari jenis kakao Criollo dan Forastero secara alami, sehingga jenis kakao ini sangat heterogen. Nah, ciri utama dari varietas ini yang pertama menghasilkan biji kakao dengan fine flavor cocoa dan bulk cocoa. Kedua, memiliki pertumbuhan yang cepat. Ketiga, fermentasinya juga lebih singkat dibandingkan varietas yang lainnya, serta kotiledon berwarna ungu muda sampai ungu tua pada saat basah. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana proses pengolahan dari kakao ini. Saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan kakao secara primer, dimulai dari proses pemanenan hingga menghasilkan biji kakao kering. Ada 3 metode yang dapat digunakan, dapat dilihat pada slide. Yang pertama metode konvensional, yang kedua metode Sime-Cadbury, dan yang ketiga ada metode Puslit-Coca. Berikut merupakan tahapan secara umum. Yang pertama ada proses pemanenan, yang kedua ada proses sortasi buah untuk memisahkan buah yang baik dan buah yang busuk. Yang ketiga ada proses pemecahan buah dilakukan secara mekanis dengan menggunakan alat pemukul. Yang keempat ada proses fermentasi. Yang kelima ada proses penjemuran atau pengeringan. Yang keenam ada proses sortasi biji kering untuk memisahkan biji berdasarkan ukuran. Dan yang terakhir ada proses penyimpanan atau penggundangan. Berikut merupakan video penjelasan mengenai pengolahan biji kakao secara primer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan sekunder biji kakao. Pengolahan sekunder biji kakao merupakan pengolahan
yang dilakukan untuk menghasilkan bahan setengah jadi. Tahapan dari pengolahan kakao ini terdiri atas penyortiran, penyangraian, pemisahan dan pemecahan biji, pemastaan, dan pengempaan. Yang pertama adalah penyortiran. Dalam penyortiran ini, tujuannya untuk menghasilkan nib atau biji kakao yang konstan. Di sini menggunakan tahap pengayakan, di mana untuk menghilangkan material yang tidak dibutuhkan dalam pengolahan biji kakao. Yang kedua adalah penyangraian. Tahap penyangraian ini merupakan tahap paling penting karena sangat berpengaruh terhadap aroma, rasa, dan tekstur dari biji kakao yang dihasilkan. Pada penyangraian ini, secara fisik dapat memudahkan proses pelepasan kulit biji, sedangkan secara kimia dapat mengurangi asam-asam volatil dan substansi-substansi yang menyebabkan rasa pahit dan asam pada coklat tersebut. Yang ketiga adalah tahap pemecahan dan pemisahan kulit biji. Pada tahap ini, kulit biji akan dipisahkan dan dapat dilakukan proses, sedangkan dalam tahap ini adalah mesin discervel tipe pisau. Yang keempat merupakan tahap pemastaan. Pasta merupakan bentuk produk pengolahan kakao yang dapat dijadikan menjadi berbagai macam produk makanan coklat. Mesin yang sering digunakan dalam tahap pemastaan ini adalah mesin pemasta dengan tipe ulir. Kemudian yang kelima adalah pengempaan. Dalam pengempaan ini, lemak coklat akan dikeluarkan dengan suhu yang digunakan adalah 40-45 derajat Celcius dengan kadar air lebih kecil dari 4%. Selanjutnya, setelah dilakukan proses pengolahan primer dan sekunder dan telah diperoleh lemak coklat dan bubuk coklat, maka dilakukan proses pengadonan, yaitu bubuk coklat dengan lemak coklat dicampur dengan bahan lain, yaitu seperti susu dan gula. Setelah dilakukan proses pengadonan, selanjutnya yaitu proses conking. Proses ini bertujuan untuk menghomogenkan adonan coklat dan juga untuk menguapkan senyawa yang dapat memberikan rasa asam dari adonan coklat. Pada proses ini dapat dilakukan penambahan bahan lain ke dalam adonan coklat seperti soda kue, vanili, dan lecitin. Proses ini dilakukan dengan suhu 40 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah melalui proses conking, maka tahap selanjutnya yaitu proses tempering atau penurunan suhu hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan tujuan agar lemak pada coklat dapat mengkristal dengan baik dan tidak terdapat butiran-butiran pada permukaan coklat. Setelah proses tempering, selanjutnya yaitu pencetakan. Pencetakan sebaiknya dilakukan di atas meja marmer karena dapat mempertahankan suhu coklat. Setelah itu, dilakukan pengemasan produk dengan kertas aluminium foil dan produk coklat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dari coklat co-voucher ini. Dapat dilihat pada slide, keunggulannya ialah yang pertama, sifatnya lebih mudah meleleh karena adanya kandungan cocoa butter yang tinggi. Yang kedua, tampilan coklat mengkilap dan beraroma coklat yang kuat. Hal ini dikarenakan terbuat dari lemak kakao asli, tekstur halus, serta rasa enak dan merupakan coklat sehat. Merupakan coklat sehat karena terbuat dari lemak kakao asli. Lemak kakao ini sendiri mampu mencegah penyakit jantung serta menjauhi kolesterol, sehingga coklat ini tergolong coklat sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari coklat co-voucher dengan coklat compound. Dapat dilihat pada slide ada 4 perbedaannya. Yang pertama kandungan, rasa, titik lelah, dan penanganan. Pada umumnya, coklat co-voucher ini berasa lebih pahit dibandingkan dengan coklat compound. Dan coklat co-voucher ini lebih lezat dibandingkan dengan coklat compound karena adanya kandungan cocoa butter yang menyumbang rasa leleh pada mulut ketika dimakan, sehingga lebih lezat. Namun, cocoa butter ini akan memberikan harga yang mahal. Semakin tinggi kandungan cocoa butter, maka akan semakin mahal harga coklat tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerusakan, kelainan, dan juga penanganan pada kakao dan juga produk coklat. Pertama, kerusakan dan penanganan pada kakao. Kerusakan pada kakao terdiri atas 4. Yang pertama, kerusakan fisik dan mekanis. Kerusakan fisik berfokus pada perlakuan fisik seperti penggunaan peralatan pada saat pemecahan biji kakao. Kerusakan mekanis berfokus pada akibat benturan ataupun gesekan dan juga goresan selama penanganan pasca panen, pengemasan, dan juga pengangkutan. Yang kedua, kerusakan biologis. Kerusakan biologis disebabkan oleh hama, gudang, dan juga binatang pengerat. Laju kerusakan biologis dipengaruhi oleh kadar air, suhu penyimpanan, dan juga oksigen. Yang ketiga, kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis berfokus pada jamur kontaminan pada biji kakao yaitu Aspergillus, Penicillium, Mucorrhizopus, Fusarium, dan juga Trichoderma. Yang terakhir adalah kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi berfokus pada pH, oksigen,
oksigen, reaksi biologis, dan juga logam yang menjadi prekursor. Penanganan pada kakao terdiri atas 6 bagian. Yang pertama itu ada kegiatan panen, yang kedua ada kegiatan fermentasi, ketiga ada kegiatan fermentasi, keempat ada pencucian, kelima ada kegiatan pengeringan yang dilanjutkan dengan kegiatan penyimpanan, dan yang terakhir adalah kegiatan pemantauan berkala selama penyimpanan biji kakao. Selanjutnya saya akan kelainan pada produk coklat. Yang pertama itu ada sugar plum. Sugar plum terjadi ketika coklat disimpan di tempat yang lembab dan juga terjadi perpindahan letak penyimpanan coklat dengan perubahan suhu yang mendadak. Yang kedua ada fat bloom. Fat bloom adalah faktor yang terjadi karena interaksi beberapa jenis, tipe ataupun jenis kristal selama proses tempering. Pada penanganan pada sugar plum, yang pertama itu menyimpan coklat pada suhu ruang ataupun kelembapan yang rendah, lalu disimpan pada RH 55 sampai 65%. Yang kedua penanganan pada fat bloom, yakni memaksimalkan atau menyempurnakan proses tempering, menghindari fluktuasi suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan tidak boleh di bawah 30 derajat dan RH di bawah 75%. Terima kasih.